Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Pagi Bu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan kelas pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kalau saya absen dulu ya supaya saya tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak. Maka didengarkan baik-baik namanya. Andi Muhammad Asrul. Ada tidak orangnya? Mungkin jaringannya San. Ada tidak Hani? Tidak ada juga ya. Nur Halifah. Hadir. Nurul Reski. Nurul. Ini juga tidak ada. Rasti Rahmadani. Hadir. Hadir Bu. Randy. Hadir. Vicky Ardiansyah. Oke, baiklah. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini kita membahas materi tentang lumut hati. Sebelum kita memasuki materi, ada tidak yang tahu apa itu pengertian dari lumut hati? Halo, ada yang tahu tidak? Ya baiklah, kalau tidak ada yang tahu kita langsung saja masuk pada materinya ya. Lumut hati. Jadi pengertian dari lumut hati itu Hepatokopita atau lumut hati banyak ditemukan menempel di bebatuan tanah atau dinding tua yang lembab. Bentuk tubuhnya berupa lembaran mirip bentuk hati dan banyak lekukan. Tubuhnya memiliki struktur yang menyerupai akar, batang, dan daun. Lumut hati atau hepatokopsida mempunyai tubuh seperti lembaran banyak lekukan dan menyerupai bentuk hati. Oleh karena bentuknya ini, lumut hati pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit hati. Lumut hati memiliki tubuh dengan struktur akar, batang, dan daun, sehingga sering dianggap sebagai kelompok peralihan dari tumbuhan. Taltopita ke Cormopita. Habitat lumut hati ialah pada tanah mineral yang lembab di lereng gunung atau di bukit. Lumut ini juga dapat tumbuh pada dasar hutan yang lebat. Kemudian ciri-ciri lumut hati. Ada yang tahu ciri-ciri lumut hati itu seperti apa? Ada yang tahu? Mungkin tidak ada ya. Jadi ciri-ciri lumut hati itu ada 6. Yang pertama, bentuk tubuh lembaran, pipi dan berlobus. Dan kedua, banyak ditemukan di tempat lembab seperti hutan hujan tropis. Yang ketiga, alat reproduksinya berbentuk payung. Reproduksi secara seksual yang terjadi melalui peleburan dua sel, yaitu spermatozoid dan ovum. Dan kelima, terdapat alat penyimpan air sehingga dalam keadaan kekeringan tidak mengakibatkan lumut mati. Dan terakhir, memiliki semacam akar yang tumbuh dari permukaan bawah tumbuhan di tempat yang lembab. Kemudian reproduksi lumut hati. Reproduksi lumut hati itu ada 2, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual.
Nah, apa itu reproduksi aseksual? Reproduksi aseksual itu terbagi menjadi 5, yaitu fragmentasi, pembentukan tunas, pembentukan umbi atau toner, penebalan ujung talut, dan daya regenerasi. Kemudian, apa reproduksi seksual? Perkembangbiakan lumut hati secara seksual ialah apabila terjadi persatuan antara gamet jantan dan gamet betina, maka dapat terbentuk sporofit yang akan membentuk banyak spora. Kemudian dengan spora tersebut dapat tumbuh individu baru. Kemudian manfaat tumut. Manfaat tumut itu lumut hati yang sudah melalui berbagai proses bisa dimanfaatkan sebagai tindakan pertolongan pertama apabila terkena racun ular. Namun itu hanya sebagai pertolongan pertama untuk menetralisir racun, karena agar segera pulih harus tetap membawa pasien ke dokter untuk diisap racun sepenuhnya. Selain itu, lumut hati juga dapat mengobati penyakit hepatitis C sebagai bahan obat antiseptik atau obat luka, dan masih banyak manfaat lainnya. Sedangkan pada tumbuhan, selain dapat membantu proses fotosintesis juga pertumbuhan tanaman di sekitar lumut hati juga dijadikan bahan peptisida karena mengandung antioksidan alami untuk melenyapkan hama-hama tanaman seperti virus, mikroba, maupun serangga sekalipun manfaat lain bagi lingkungan lumut hati dapat menahan erosi. Nah, dari seputar materi yang sudah saya jelaskan tadi, apakah adik-adik sudah dipahami atau tidak? Apakah sudah paham, Ki, tentang materi yang saya jelaskan tadi? Kalau tidak paham, Ki bertanya, Kina. Paham, Bu. Ya, kalau sudah paham, Ki tidak ada yang bertanya kah? Saya rasa sudah cukup paham, Midi, tentang materi yang saya sampaikan tadi. Mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari sudah kita ambil ilmunya masing-masing. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang bertanya. Saat Tapi bisa